Kita akan teruskan serial khotbah kita tentang buah roh. Yang terakhir belum selesai itu sampai yang ke-6 yaitu tentang kebaikan. Hari ini kita lanjutkan dengan buah Roh Kudus, karakter yang ke-7 atau rasa yang ke-7 yaitu kesetiaan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Suatu kali ada seorang istri yang mengeluh kepada suaminya. Dia bilang, suamiku akhir-akhir ini kamu kok tampak cuek dengan aku dan dingin dengan aku. Suaminya mengatakan, apa yang kurang daripadaku, coba katakan. Lebih 10 tahun kita menikah, saya sudah memberikan yang terbaik bagimu. Belikan rumah, kasih 3 orang anak, ya. Kamu bisa pakai kredit card sebebas mungkin, kamu bisa tulis cek, tiap bulan bisa foya-foya, bisa pergi-pergi dengan temanmu. Ya. Apa yang kamu mau kamu bisa beli, saya baik. Istrinya mengatakan, ya saya setuju dengan apa yang kau katakan kamu baik. Tapi sesungguhnya yang aku inginkan bukan itu. Yang aku inginkan adalah cinta kasihmu yang berkobar-kobar itu loh. Yang kayak mula-mula dulu kamu mengejar-ngejar aku dengan begitu semangat. Aku kehilangan cinta kasih itu. Lalu suaminya mengatakan, oh cinta kasih yang mula-mula yang seperti dulu sudah belasan tahun yang lalu. Itu sudah tidak ada sayang. Sudah kuberikan kepada gadis lain yang kutemui di FB. Istrinya mengatakan, oh kurang ajar, kamu tidak setia, kamu kejam. Saudaraku, ini hanya cerita humor saja. Sebuah contoh ketidaksetiaan seorang suami. Walaupun dalam kenyataannya seringkali ada suami yang demikian, bukan? Ketika Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan soal buah Roh Kudus, rasa yang ke-6 yaitu kebaikan, inspirasi dari Roh Kudus tidak berhenti di situ. Tapi Roh Kudus memberi inspirasi kepada Rasul Paulus untuk meneruskan. Setelah dia menulis kebaikan, dia lanjutkan dengan kesetiaan. Itulah karakter yang ke-7 atau rasa yang ke-7. Ini sangat penting. Kenapa? Sebab tanpa kesetiaan, kebaikan itu percuma. Kebaikan itu sia-sia. Kebaikan itu kosong. Ya, percuma orangnya berbuat baik tapi juga berbohong. Percuma orangnya baik tapi dia juga berkhianat. Percuma orangnya baik tapi dia pura-pura. Percuma dia baik tapi hanya sementara saja kemudian berubah. Kebaikan tanpa kesetiaan adalah sia-sia, percuma dan kejam. Ya kalau suamimu begitu kamu yang jadi istri paling bilang kejam, betul gak? Atau sebaliknya istrinya yang tidak setia suaminya bilang apa? Kejam. Saudaraku yang kekasih, istilah kesetiaan dalam bahasa Yunani, bahasa Alkitab, adalah pistis. Pistis itu artinya dapat dipercaya. Pistis itu artinya dapat diandalkan. Secara konsisten, terus menerus, sampai waktu yang terakhir. Jadi kesetiaan itu sampai mati. Jadi kalau seorang belum sampai nafas penghabisan, kita jangan buru-buru memuji dan merasa, ya, memuji orang atau merasa diri sendiri sudah setia. Karena belum tentu, harus tunggu nafas terakhir. Jadi kalau ada yang memujimu, wow, thank you ya, kamu hebat loh, kamu setia. Katakan, oh jangan cepat-cepat puji saya. Ya doakan saja sampai nafas terakhir aku setia. Right? Itu penting sekali, itu artinya pistis. Pepatah Tionghoa berkata, setia berarti ada awal yang baik
dan ada akhir yang baik. Jadi gak setengah jalan. Ya. Hati-hati, bukan ada awal yang baik plus akhir yang baik, tengahnya hilang, bukan. Ya, saudara jangan artikan itu. Maksudnya seterusnya, awal yang baik terus sampai akhir yang baik. Ya, you tow you way. Ada kepala, ada ekor. Jangan badannya hilang. Ya kan? Udah mau mati baru balik. Ya. Tengah-tengahnya hilang atau kemana. Bukan itu. Maksudnya you tow you way. Ada awal, ada akhir yang baik. Sebagian saudara pasti sudah pernah pergi Yellowstone, betul nggak? Coba angkat tangan yang ke Yellowstone, saya belum pernah. Ya. Yellowstone itu ada sebuah air mancur panas, betul nggak? Geyser. Itu namanya apa? Old Faithful. Old Faithful. Artinya setia banget. Nah, itulah kalau diterbang bukan setia tua. Setia banget, setia sekali air mancur itu. Yang panas itu sebab apa? Sebab setiap 65 menit, persis setiap 65 menit, mengeluarkan air mancur yang panas. Luapan air yang panas setinggi 170 feet, konsisten. Hebat ya ciptaan Tuhan. Nah, mengapa orang Kristen itu harus memiliki kesetiaan? Karena kesetiaan adalah karakter dari Allah, ini penting. Tadi Mazmur 100 di ayat pembimbing kita, ya ayat 5 mengatakan kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Turun-temurun. Karena kesetiaan Tuhan yang turun-temurun dan kekal itu diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus yang mati bagi kita dan bangkit bagi kita, maka orang Kristen pun yang sudah percaya kepada Kristus harus merefleksikan karakter Allah, yaitu kesetiaan. Dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita kemudian memproduksi kesetiaan itu. Setiap orang Kristen punya, kalau kamu Kristen asli punya kesetiaan itu. Ya, pertanyaannya adalah kadarnya berapa? Ya, bukan nggak ada, kadarnya berapa? Kesetiaan itu mencakup seluruh aspek hidup, bukan hanya dalam beribadah kepada Tuhan, bukan, seluruh aspek hidup. Tapi pagi ini saya ingin mengajak kita hanya belajar 4 aspek saja. Ya, 4 aspek saja. Yang pertama adalah aspek iman. Nah, unik sekali bahwa kesetiaan, pistis tadi dalam bahasa Yunani, itu sama akarnya dengan iman. Bahasa Yunani pisteuo. Jadi iman itu pisteuo, satu akar dengan pistis. Nah, terjemahan bahasa Inggris bagus karena deket. Faithful sama faith. See, ada faithnya. Ya. Jadi akar kata dari kesetiaan adalah iman. Iman itu dinyatakan dalam ibadah. Itu muncul dalam Ibrani 10:25. Jangan kamu meninggalkan ibadah dan persekutuan. Di mana di akhir zaman ini sebagian besar orang meninggalkannya. Tapi haruslah kamu semakin tekun, semakin setia melakukannya. Nah itu iman. Ini sejajar juga dengan Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah kamu setia sampai mati. Bukan sampai selama-lamanya, sampai mati. Maka kamu akan menerima mahkota kehidupan. Nah konteksnya waktu itu adalah jemaat mula-mula. Smyrna mengalami penderitaan, kesusahan, ancaman, siksaan. Melalui Rasul Yohanes menuliskan surat itu. Setia sampai mati walaupun ada ancaman, walaupun ada penderitaan dan kesusahan. Sebab itu saudaraku jangan cepat menjadi kecewa. Jangan cepat menjadi mundur, malas atau dingin. Kalau ada tantangan, kalau ada kesulitan, kalau ada cobaan, kalau ada penderitaan. Tetapi bertahan, bertahan setia sampai nafas yang penghabisan. Saya baca sebuah cerita di Timur Tengah. Ya, suatu kali di salah satu kota akan diadakan kebaktian. Jemaat gereja tua itu biasanya kira-kira 500 orang. Ya. Pada suatu hari Minggu ketika ibadah belum mulai, 15 menit mungkin sebelumnya, muncul sekelompok orang pakai baju hitam, pakai topeng hitam dan membawa senjata otomatis. Masuk ke gereja itu dan berkata,
Saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mau tetap beribadah akan mati. Tapi bagi saudara yang mau menyangkal akan selamat. Siapa yang mau menyangkal Tuhan, angkat tanganmu dan silakan keluar. Wah, orang-orang mulai angkat tangan dan keluar, saudara. Ramai-ramai keluar. Sisa 50 orang yang bertahan. Akhirnya pemimpinnya buka topengnya, dia katakan, Pak Pendeta, itu yang pengecut, yang tidak setia, yang takut, sudah pada keluar. Sekarang silakan mulai ibadah. Rupanya itu perbuatan salah satu majelisnya. Ini cerita humor, saudara. Tapi bisa saja terjadi, bukan? Bisa saja terjadi. Lihat jemaat mula-mula abad pertama dan kedua, ketika 10 kaisar Roma, dan terakhir Nero sangat sadis itu, Diocletian sangat sadis, 10 berturut-turut menganiaya jemaat Tuhan selama 2 abad dengan berkata, pilih Kristus atau pilih kaisar. Menyembah Kristus atau kaisar. Kristus mati, pilih kaisar hidup. Dan banyak jemaat Tuhan berani mati syahid untuk Tuhan. Gereja hancur? Tidak. Gereja habis? Tidak. Justru semakin bertumbuh, semakin bertumbuh. Semakin dibabat, semakin merambat. 1, 2, 3. Semakin dibabat, semakin merambat. Itu gereja Tuhan. Mereka tidak takut. Lihat perjanjian lama, ada Daniel. Daniel dimasukkan ke lubang singa. Dia tetap memilih Tuhan, menyembah Tuhan. Ancamannya akhirnya hidup. Sadrak, Mesak, dan Abednego diancam masuk ke dapur api yang menyala-nyala. Mereka tetap memilih tidak menyembah patung Nebukadnezar. Ini contoh, saudara. Saya tidak tahu di akhir zaman ini kita akan menghadapi penderitaan apa. Yang pasti zaman akhir, zaman yang sangat sulit. Penderitaan bukan akan semakin gampang, semakin sulit, semakin berat. Dan kalau Tuhan izinkan kita mengalami ancaman, godaan, tantangan itu, apakah saudara mau bertahan? Setia. Minta Tuhan menolong kita. Kalau penderitaan belum datang, jangan cari-cari penderitaan. Oh, ikut Tuhan harus menderita. Jangan buat-buat penderitaan, jangan. Tapi kalau penderitaan datang, kita harus siap. Amin. Itu sikap orang Kristen. Ya. Kalau belum menderita, itu bonus. Harus menderita, jangan lari, kita hadapi bersama dengan Tuhan. Yang kedua adalah aspek keluarga. Alkitab juga mengajarkan bahwa pernikahan itu adalah diciptakan oleh Tuhan. Di mana? Di Taman Eden. Diberkati oleh Tuhan. Di mana? Di Taman Eden. Jadi kalau saudara mau menikah lebih cocok di taman daripada di gereja, betul gak? Zaman itu belum ada gedung gereja, jadi pernikahan di taman. Hari ini banyak orang mau nikah di taman, ya sebab pernikahan pertama itu di taman. Diciptakan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, antara seorang pria dan seorang wanita. Hati-hati, ya lihat jenisnya yang dengan baik. Itu diciptakan Tuhan, seorang pria, seorang wanita. Diberkati dan Tuhan menuntut kesetiaan antara hubungan suami dan istri itu. Di dalam perkawinan. Itu sebabnya Ibrani pasal 13 ayat 4 mengatakan hormati perkawinanmu. Hormati tempat tidurmu, jangan cemarkan tempat tidurmu. Jangan berzina. Sangat penting. Lalu dikaitkan apa? Jangan kamu jadi hamba uang. Sudah lihat? Ketidaksetiaan di dalam pernikahan dan hamba uang ini dekat. Saudara tahu? Faktor utama dari perceraian di Amerika yang paling tinggi apa? Bukan seks, uang. Uang menjadi sumber utama perceraian di Amerika. Dan hari ini perceraian bukan saja di Amerika, di seluruh dunia tingkatnya semakin naik. Semakin banyak yang tidak setia. Hati-hati saudaraku, ketika kamu mulai sibuk mengejar uang, ketika kamu mulai sibuk mengumpulkan uang, ketika kamu mulai menjadi OKB, orang kaya baru, hati-hati, godaan mulai datang, ya kan? Jasnya kemurahan nih, masa cuma $99, ganti yang 5.000 ya kan? Begitu ganti jas, kok sepatu gak cocok ya? Harusnya juga yang bermerek dong, 3.000 dong. Ganti sepatu, kok rambut gak cocok ya warna beginian? Ya udah kasih pirang-pirang dikit kayak keemasan. Udah begitu
Keren, ya mobil aku begini ya, ganti mobil ya kan. Gak cocok mobilnya. Sampai ke rumah lihat, perabot gak cocok, ganti perabot. Ya kan? Ganti TV yang lebih besar, kulkas lebih besar, aku gak cocok sama hordeng diganti juga. Ya kan? Semua gak cocok, begitu lihat istri, kok gak cocok ya. Bahaya. OKB hati-hati. Iblis menggerogot saudara mulai dari uang. Itu sebabnya Raja Salomo, raja yang paling berhikmat, dalam Amsal 30 ayat 8-9 dia katakan, oh Tuhan, jangan beri aku kekayaan. Pernah gak saudara berdoa begitu? Biasanya minta kaya kan? Dia gak minta kaya. Tuhan jangan kasih aku kaya. Kalau aku kaya aku bisa melupakanmu Tuhan. Hebat ya. Lalu juga dia bilang, jangan juga kasih aku miskin Tuhan. Nanti aku bisa mencuri dan berdosa. Jadi yang dia minta apa? Ya secukupnya. Itu sebabnya doa Tuhan Yesus mengajar kita apa? Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus gak bilang berilah kami tahun ini. Wow, ya kan? 10 tahun, 7 keturunan. Enggak, hari ini. Sebab kamu gak tahu hari besok. Makanan cukupnya. Artinya firman Tuhan mengatakan belajar puas. Belajar puas dengan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Kalau gak puas mulai lirik yang lain, betul gak? Rumput tetangga lebih hijau. Rumput sendiri kuning, kamu gak pernah siram. Gak pernah kasih shopping istrinya, gak pernah kasih beli alat makeup. Ya kuning lah, yang lain hijau. Jadi kalau Tuhan kasih kamu yang model begitu ya terima, udah. Tuhan kasih kamu model yang kayak ngono, ya terima juga gitu. Belajar puas dengan apa yang kamu punya. Jangan pikirkan yang gak punya, nanti kamu bisa tidak setia. Itu maksudnya firman Tuhan. Saya baca kesaksian Bapak Eko Pratomo Suyatno. Saya gak tahu saudara tahu gak. Dia direktur perusahaan aset, ya mantan ya. Direktur perusahaan aset manajemen pasar modal di Indonesia dan investasi di Indonesia. Dia yang merintis dan memajukan reksadana. Kalau saudara tahu reksadana di Indonesia. Dia menikah lebih 30 tahun. Memiliki 4 orang anak. Di usia yang ke-58, kegiatannya sehari-hari adalah merawat istrinya yang sakit. Karena ketika istrinya melahirkan anak terakhir, tiba-tiba kakinya lumpuh, gak bisa jalan. 2 tahun. Tahun ketiga tambah parah, istrinya gak bisa bicara, lidahnya keluh. Dalam kesibukannya sebagai direktur, setiap hari dia sendiri merawat istrinya, memandikan, menyuapi, ya, mengangkat taruh di ranjang. Lalu kalau pagi-pagi dia mau pergi kerja udah beres dia taruh di depan TV supaya istrinya gak kesepian. Siang-siang dia balik dia suapin lagi kasih makan. Kemudian malam pulang dia taruh lagi istrinya di depan TV, dia ngobrol, dia cerita kegiatannya sehari-hari. Hebat dia ya. Waktu baca kesaksiannya saya pikir, oh Tuhan kalau terjadi padaku, kuatkah aku? Ya Tuhan pasti bisa kasih kekuatan, dia orang percaya. Itu dia lakukan rutinitas seperti itu selama 25 tahun. Gak gampang ya, 2,5 tahun mungkin bisa 25 tahun. Sampai semua anaknya lulus dan menikah, kecuali yang terakhir masih kuliah. Setelah 25 tahun, anaknya kumpul dan mantunya. Bilang sama dia, Papa, sekarang giliran kami yang mau menjaga mama. Dan kami sudah sepakat, kami merestui dan mengizinkan Papa boleh menikah lagi. Sehingga ada wanita lain yang bisa merawat Papa, menjaga, menemani. Kalau saudara jadi Pak Eko gimana jawabnya? Dia bilang, anak-anakku, kalau menikah itu, membangun rumah tangga itu, hanya untuk memuaskan nafsu dan mendapat seorang yang merawat aku. Dari dulu sudah aku lakukan. Tapi bukan itu. Papa punya seorang seperti mama kalian di sampingku, aku sudah puas.
Dan dia memberikan aku 4 orang anak besar-besar dan kemudian semua hormat orang tua di dalam Tuhan. Itu adalah sesuatu yang tak ternilai, yang tidak bisa digantikan dengan apapun dari yang ada di dunia ini. Papa puas. Kalau kalian mengharapkan papa yang sehat ini perlu dirawat, bagaimana mamamu yang sakit? Bukankah dia lebih butuh dirawat? Wah, anaknya semua kemudian menangis terharu melihat kesetiaan dan kesabaran papanya. Istrinya juga menangis dengan pilu tapi bahagia. Ada suami yang sabar dan setia. Lalu Metro TV memanggil Pak Eko untuk wawancara. Dan kemudian Pak Eko berkata di depan TV, jika manusia di dunia ini mengagungkan cinta, lalu menikah, tapi tidak mau berkorban waktu, tenaga, dan segala sesuatu, itu sia-sia. Ya, jadi kalau saudara mengatakan cinta kepada kekasihmu, saudara itu di balik itu sudah harus ada kerelaan. Memberi perhatian, pikiran, tenaga, uang, segala sesuatu. Lalu dia bilang, saya bersyukur sewaktu istri saya sehat, dia pun merawat saya, menjaga saya. Bukan hanya dengan mata, lihat tok, tapi dia melayani dan merawat aku dan anak-anak dengan kasih, dengan hati, dengan batinnya yang tulus. Sekarang istri saya sakit, dia katakan saya melihat ini sebagai sebuah ujian bagi iman saya. Ujian bagi karakter saya, apakah saya sungguh-sungguh komitmen mengasihi dia? Apakah saya sungguh-sungguh komitmen mencintai dia dengan setia? Sehat pun aku tidak akan mencari pengganti istriku, apalagi kalau dia sakit. Wow, saya sangat-sangat kagum dengan Pak Eko. Sebuah kesaksian yang sangat-sangat luar biasa. Cinta dan kesetiaan yang sejati yang dia miliki. Patut kita teladani. Sulit? Ya mungkin kita mengatakan sulit, ya sulit. Tapi bisa kalau Roh Kudus memampukan kita, betul? Sebab Roh Kudus itu memproduksi kesetiaan. Di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam batin kita, dia akan memampukan. Sebab itu saudaraku, engkau yang sudah berkeluarga, setia kepada pasanganmu, setia kepada keluargamu, pelihara dan jaga mereka. Hubungan orang tua dengan anak, setia pelihara orang tuamu. Hei anak-anak, kasih dan hormati orang tuamu dengan setia supaya panjang umurmu dan bahagia hidupmu. Itulah yang diinginkan Tuhan. Dan juga yang diinginkan oleh kekasih-kekasih kita. Amin. Yang ketiga, aspek pekerjaan. Martin Luther, Bapak Reformator berkata, orang Kristen dipanggil dalam pekerjaannya untuk menyaksikan Kristus. Bagi orang Kristen tujuan dari bekerja bukan mengumpulkan uang, menjadi kaya, bukan. Tapi uang adalah alat untuk memuliakan Tuhan, itulah tujuan. Jadi tujuan hidup orang Kristen adalah memuliakan Tuhan. Uang itu alat. Jadi uang bukan tujuan akhir. Jangan dibalik saudara. Kalau uang tujuan akhir, saudara menjadi hamba uang. Sebab itu saudaraku, jika pekerjaanmu sudah tidak memuliakan Tuhan, kamu harus pertimbangkan untuk meninggalkan pekerjaanmu dan cari pekerjaan lain. Termasuk bisnis. Kalau bisnismu sudah memalukan Tuhan, bukan memuliakan Tuhan, tinggalkan itu, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ini sangat-sangat penting, ini prinsipnya kesetiaan di dalam pekerjaan. Kolose pasal 3:23 firman Tuhan mengatakan, apapun juga yang kamu katakan dan lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ayat ini kemudian dipakai oleh Pak Hari, ya, salah satu majelis kita waktu dia belum pensiun, dia pernah kesaksian. Dia bilang dia menjadi manajer Yoshinoya. Dia bilang sama anak buahnya, saya bekerja bukan untuk menyenangkan bos. Juga kita semua bekerja bukan untuk menyenangkan bos, tapi menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya dia tunjukkan, dia rajin, dia setia,
Ya, dia dapat dipercaya, dia menjaga kualitas yang terbaik, sampai anak buahnya semua kagum. Dan dekat dengan dia itu dipeluk-peluk kayak papa, dipanggil daddy. Ada nggak saudara yang jadi bos dipanggil daddy? Sampai dia pensiun, semua kehilangan. Jadi saudara yang jadi bos jangan pelit. Ya, jangan kemudian ngomong jorok kalau marah-marah. Jangan nyakitin anak buahmu. Jangan benci mereka, sayangi mereka, cintai mereka. Tunjukkan teladanmu. Datang lebih awal dari anak buah. Melayani dengan baik. Saudara yang jadi pegawai jangan malas. Ya, rajin, tekun, disiplin. Jangan curi waktu. Bekerja dengan baik, memuliakan Bapa yang di surga. Ingat, sukses bukan diukur dengan kekayaan. Sukses diukur dengan kalau kamu bekerja baik dan setia. Jadi Tuhan kita itu bukan result oriented, bukan hasil orientasinya, tapi proses. Hasil di tangan Tuhan, gak usah ngotot, gak usah tentukan target harus hasil berapa, gak usah. Proses, kalau kamu proses yang baik dan setia, Tuhan memberkati, memberimu hasil. Pernah dengar nama Rosa Kuti? Rosa Kuti adalah seorang pelari jarak menengah yang paling top di India pada tahun 90-an. Dia seorang Kristen, 92 dia mengalami patah tulang, tapi akhirnya dia sukses meraih medali emas kejuaraan Federasi Asia Selatan tahun 96. Dan 97 dia memecahkan rekor nasional lari 400 meter dan 800 meter. Dia ditawarin memakai obat perangsang. Doping supaya lebih hebat lagi. Tapi dia bilang apa? Aku percaya kepada Tuhan Yesusku sejak kecil. Aku percaya dia memberkati aku dan aku tidak mau mengkhianati Tuhanku. Hebat ya. Dan dia sukses dengan gemilang. Sejak kecil dia itu membantu orang tua, keluarga sederhana. Tiap pagi dia harus lari 5 km ke pasar jual kue. Bayangkan kalau kamu pergi sehari 5 kilo, pulang 5 kilo lari, kamu jadi atlet loh. Itu dilatih. Ternyata Tuhan pakai itu, menciptakan dia menjadi atlet yang sukses. Saudara, sering kali dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam membangun karir kamu, ada godaan-godaan. Ya kan? Ayolah nipu sedikit lah, ayolah bohong sedikit lah, ayolah gini lah, ayo gitu. Berdosa. Hati-hati saudara, ya, jangan pikir gak apa-apa, nanti kalau datang waktunya, Contoh saudara, Lance Armstrong, kenal Lance Armstrong? Ini karena atlet Amerika, saudara harus kenal dia profesional balap sepeda. Atlet Amerika, juara Tour de France yang sangat terkenal itu. Bukan sekali, 7 kali Lance Armstrong. Sejak tahun 99 terus, 7 kali. Akhirnya saudara, setelah 12 tahun, tahun ke-13, dia ketahuan pakai obat perangsang doping. Kirain gak tahu, 13 tahun kemudian saudara. Dan World Anti-Doping Agency kemudian mencopot dia punya gelar. Semua sejak 98. Semua gelar juaranya dicopot. Dan dihukum seumur hidup tidak boleh jadi atlet. Ini contoh yang sangat-sangat keras. Ini yang memalukan Tuhan. Ini yang sangat menyedihkan. Saudara hati-hati ketika membangun karir. Ada godaan-godaan yang membuat saudara akan terjatuh. Hindari itu. Setia kepada Tuhan, setia kepada firman-Nya, dan setia kepada kebenaran. Jangan sampai terjebak. Jangan terjebak dan kemudian saudara berdosa demi uang, berdosa demi nama yang terhormat, dan berdosa demi nafsu duniawi. Tetaplah setia dan saudara akan melihat Tuhan memberkatimu. Dan kamu akan sukses seperti Rosa Kuti. Yang terakhir, aspek pelayanan. Setiap orang Kristen diberi oleh Roh Kudus minimal 1 karunia, minimal. Gak ada yang 0. Jadi gak ada yang berpangku tangan, semua bisa melayani. Gak ada yang klaim aku gak punya karunia, itu sebabnya aku gak mau melayani, juga gak ada. Minimal ada 1, Tuhan beri kesempatan.
Ini bukan menjadi beban kamu, ini menjadi kebaikan saudara. Sebab Tuhan ingin waktu saudara yang sementara di bumi ini entah berapa tahun, 50, 60, 70, ya entah berapa tahun. Waktu yang sementara ini bisa kemudian diubah menjadi nilai kekal yang bisa saudara bawa, tabung, ya bawa ke sorga. Jadi pelayanan itu demi kebaikan kita untuk masa yang akan datang. Jangan menilai itu adalah beban. Sebab itu dalam Matius 25:21 Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Dan ketika Tuhan datang, tuannya kemudian minta tanggung jawab. Yang 2 dan 5 upahnya sama. Jadi bukan soal hasil, sekali lagi soal proses, baik dan setia. Yesus mengatakan, Tuhan mengatakan, mari hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan nikmatilah kebahagiaan Tuhanmu selama-lamanya. Sekali lagi, soal proses. Warner Salman, pelukis yang sangat terkenal dari Chicago. Mungkin saudara punya lukisannya. Kepala Kristus yang dia lukis itu. Saudara punya itu lukisan kepala Kristus yang pakai mahkota duri? Hanya kepalanya. Itu sangat terkenal sebab terjual lebih dari 500 juta keping. Dan pada tahun 1994, New York Times menyebutnya the best artist of the century. Artis yang terbaik sepanjang masa 1994. Sebelumnya saudara, waktu dia masih umur 25, ya dia 1916 menikah dengan Ruth, kemudian sama-sama orang Kristen, sama-sama aktivis melayani sebagai anggota paduan suara. Umur 25. Dia kena TBC limpa. Dan kemudian dokter memprediksi usiamu tinggal 3 bulan. Kalau kamu seorang Kristen yang baik dan setia melayani, dan dokter memprediksi usiamu 3 bulan, kamu marah gak sama Tuhan? Kamu stop melayani? Dia tidak. Kamu kecewa sama Tuhan? Dia tidak. Kamu marah sama Tuhan? Dia tidak. Kamu putus asa? Dia tidak. Kamu tinggalkan gereja dan pelayanan? Dia tidak. Dia dan istrinya tetap melayani dengan setia, dengan baik. Dia tetap menyanyi untuk Tuhan, dia tetap melukis untuk Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan menyembuhkan penyakitnya dan menambah umurnya 51 tahun. Ini loh hebatnya Tuhan kita. 51 tahun. Seluruh dunia tahu dia adalah artis yang terbaik. Sepanjang hidupnya menghasilkan karya-karya yang luar biasa untuk Tuhan. Bayangkan, 25 di tafsir mati, dia hidup sampai 76. Dokter bisa salah. Manusia bisa salah, Tuhan gak pernah salah. Rindukah saudara setia kepada Tuhan, setia kepada pelayanan? Rindukah saudara kalau Yesus datang kedua kali sebagai Raja, segala Raja, Tuhan, segala Tuhan, dia bilang kepadamu, mari hambaku yang baik dan setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu kita rindukan, semua kita saudara dan saya merindukan itu pasti bukan? Saya sejak minggu sore lalu itu dengar berita Vicky papanya meninggal. Dari minggu kemudian berturut 3 orang saudara kita meninggal dunia. Khususnya Jacob yang masih muda 50 tahun. Sedih, kehilangan kekasih. Hidup begitu singkat, gak ada yang tahu. Begitu pendek, kita gak tahu kapan. Tahu-tahu dengar berita sudah tiada. Saya gak tahu Tuhan kasih kita berapa panjang. Tapi mari saudara kita belajar setia. Tetap melayani dengan baik dan setia. Dan mohon Tuhan yang menolong dan menguatkan kita semua. Amin. Ketemu Tuhan, Tuhan bilang mari hambaku yang baik dan setia. Dia gak bilang hanyalah hambaku yang malas dan jahat. Tidak. Tapi yang baik dan setia. Masuklah dan nikmatilah kebahagiaan Tuhanmu selama-lamanya. Mari kita doa.
Ya Tuhan, umur kami di tangan-Mu. Kami tidak tahu kapan giliran kami dipanggil. Kalau ada saudara kami yang belum siap dipanggil Tuhan, biarlah hari ini Tuhan berikan anugerah iman. Berikan rendah hati sehingga mereka boleh menerima Tuhan Yesus. Semua yang hadir di sini maupun yang di rumah, tidak ada seorang pun yang binasa, tapi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan dapatkan jaminan hidup kekal. Dan kami semua yang sudah percaya Tuhan, beri kami kesetiaan. Jadikan kami hamba yang baik dan setia hingga nafas kami yang terakhir ya Tuhan. Itu permohonan kami dan tekad kami, kuatkan dan lindungi dan pelihara kami dan berkati kami satu demi satu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Tuhan berkati saudara.